Halo para wargi, selamat datang kembali di channel Kampung Berkarya, tempat warga bercerita, ngobrol santai tapi penuh makna, tentunya di ruang RW. Oke, para wargi, seperti biasa saya didampingin Bapak RW kita, Kang Ubay. Iya. Selalu sehat ya Kang Ubay ya. Siap. Sekarang Kang Ubay kelihatannya lebih fresh nih. Iya. Disas. Begini Kang Ubay kan Iya. Setiap kemarin kan kita udah ngobrolin masalah Pordes ya. Iya. Kemarin kita udah ngobrolin masalah Pordes. Nah, itu kan pasti suksesnya kegiatan Pordes. Iya. Ada orang-orang yang Dalang lah. Ada orang-orang yang berjasa. Betul. Ada panitia-panitia yang selalu bersemangat mencucurkan keringat untuk mensukseskan kegiatan Pordes kemarin. Karena tanpa mereka nggak ada kegiatan. Nah, itu. Kita harus menghargai jasa-jasa mereka. Hari ini kita sudah hadir di Iya. tengah-tengah kita. Ada panitia-panitia kegiatan Pordes kemarin ya Pak RW. Yo, ini nih teman kita. Dengan Bang siapa Bang? Kenalkan Bapak saya Rohim. Pak Bapak Rohim. Pak Riki. Ya, Riki. Pak Kabung. Sehat Pak Kabung, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak nih kegiatannya nih sehari-hari setelah kemarin di Pordes nih? Sekarang kan pasti balik lagi ke kegiatannya masing-masing. Kemungkinan besar kemarin berbahas masalah ini kita serahkan dulu ke Pak Ketua sebagai ininya dulu. Pak ini Pak Kabung sebagai ketua berarti kemarin nih. Lagi sibuk apa ya Kang? Kalau sekarang sih ya setelah kemarin Pordes ya mungkin pertama terima kasih saya ada undangan untuk Kampung Berkarya. Iya. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir. Saya pribadi dan untuk rekan-rekan kepanitiaan ini kita bentuk ke Pordes tersebut itu ya intinya kita pengen memajukan salah satu desa Kopo yang kita tangkup di situ 24 tim. Nah, 24 tim itu dalam pendaftaran tersebut kita 500.000. Ayo sudah sampai pertanyaan kali ini. Itu tadi teh. Ayeuna sama poe teh naon dia geus ka Pordes kegiatan sehari-hari kita balik lagi ke laptop lah. Dari awalnya kita kan sama-sama punya kegiatan masing-masing. Kita balik ke awal dan alhamdulillah kemarin seberjalannya waktu Pordes itu alhamdulillah kita lancar juga gitu Pak ya. Ya berkat dukungan semua pihak gitu Pak ya. Intinya mah dari awal kita udah komitmen insya Allah kedepannya untuk lebih baik lagi gitu. Nggak sapopoena ya ayeuna. Naon Lagi sibuk apa nih? Balik deui urang naon gawe naon. Sehari-hari lah. Tapi sekarang mah kita ya balik lagi ke laptop Pak. Kita kan biasa kalau freelance mah kembali lagi ke freelance. Terus naon wae. Yang penting kita bisa menutupi Iya. dengan apa. Intina mah eta. Dong sampai orang mau toko nguruskeun bola gitu Pak. Balik ke imah ribu, di pamajikan ribu rungkan nu aya gitu. Nah, sekarang kita balik nih ke pertanyaan tadi. Kepanitiaan. So, Kabung, tadi dibahas. Pas Pak Kabung nih dari mana? Perkenalkan diri dulu atau buat para wargi biar pada tahu nih, biar pada yang kenal. lihat seluruh Indonesia ini. Ya enggak? Iya dong. Berarti kalian kembali lagi ke laptopnya. Iya. Kenalin dulu. Perjalanan dari Iya. awal. Perkenalan dulu, nama Yes. saya Kang Kabung, Yep. Ketua Pordes sepak bola. Terus kembali Dari mana? kita dari Cijulang, Dari RT Cijulang. 05, RW 05. Kemarin alhamdulillah kita sebagai ketua panitia rekan-rekan, alhamdulillah dari pertama sampai akhir, alhamdulillah tidak ada insiden-insiden. Sukses lah dia. Sukses lah. Dari Cijulang, Pak Kabung dari Cijulang. Di tengah siapa ini Bapak? Kan nama saya Riki. Alhamdulillah saya
ditunjuk baik ke kepanitiaan juga ya, biarpun usia saya di sini paling muda di antara semuanya gitu. Paling besar tapi. Bilang satu kepercayaan ini dari rekan-rekan panitia senior saya gitu di sini. Ya kita menggambarkan di sini berjalannya turnamen itu kan Pak ya. Iya. Suka dukanya lah banyak lah gitu. Bapak sama dari Cijulang Ya juga? sama. Beda RT doang ya? Beda RT. Di Cijulang masih di Cijulang, cuman beda-beda RT satu wilayah. Istimewanya di kepanitiaan Cijulang ini satu wilayah RT itu ada perwakilan satu gitu. Intinya saya mewakili dari RT 01, berikut dari Pak Oyot, Pak Rohim dari RT 03, ada juga Pak Ketu dari 05. Bapak Rohim juga sama dari Cijulang. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Dari susunan kepanitiaan itu ada dari kampung lain juga nggak Pak? Atau memang di Cijulang aja? Cijulang aja. Oh, di Cijulang aja. Karena posisi lapangnya di sana Ya, Pak. itu, Pak. Tuan rumah. Tuan rumah gitu. Tapi mereka jurdis sebagai panitia. Iya, itu harus. Padahal saya bayar 5 juta juara ini pulang. Nggak boleh itu. Tidak baik, Pak RW. Yang juara Kadang-kadang Kurang 5 juta mah gitu. Siana eta. Nah, suka dukanya gimana nih? Dari mulai pembentukan sampai akhir ada final, cari dana juara kayak gimana? ya, Kayak gitu. Pak, kalau kita jelasin dari awal kemungkinan nggak bakal beres sampai subuh ya Pak. Oh, boleh nggak apa-apa. Kita nginep di sini. Ya, nggak apa-apa, aman. Kita mah sukanya kita ceria, happy. Iya. Bisa berbaur dengan warga juga ya Pak ya. Dari kalangan yang tertentu lah gitu. Iya. Kalau dukanya banyak sebenarnya. Tapi Insya Allah jadi motivasi juga buat kita. Siap. Makanya gitu. Nggak ada hal-hal yang kita anggap riskan juga sih gitu. Intinya kepuasan tersendiri. Gitu. Iya. Buat panitia sendiri kendala-kendalanya apa nih selama kegiatan kompetisi tersebut? Kayak ribut atau kumaha gitu sih ngedeg terus wasit can lunas mana. Atau ini dana belum kekumpul semua nih. Kayaknya Pak RW lebih apa ya? Lebih tahu gitu, Pak. Saya mah profesional kayak gini mah nanya. Ya seperti dibilang Pak RW barusan. Ada wasit yang belum dibayar. Ya intinya dari keuangan dulu ya. Iya. Malum kan yang namanya Pordes itu dananya PT-PT mungkin ya Pak dari setiap klub yang bertanding gitu. Kadang kita juga suka tensi waktu yang ditentuin belum lunas, ini masih nunggak gitu. Sedangkan operasional kita di lapang itu masih banyak gitu, tergantung gitu. Kadang kita putar gimana gitu cari solusi. Pos terong lo Bang. Yang mungkin itu Pak. Iya. Kendalanya dari Kendalanya gitu ya. Tapi kemarin saya lihat sih kan saya hadir juga di Pina, alhamdulillah sih sukses ya. Menurut saya sih semua dari jajaran Pemdes pun hadir. Pokoknya lancar lah menurut saya. Nah, next kedepannya mau ada lagi atau gimana nih? Insya Allah. Insya Allah ada ya. Mudah-mudahan sih bisa jadi kelanjutan ya Pak. Tiap tahun. Ya, emang kalau misalkan kita bahas dari awal tuh, ini kan baru Pordes yang kedua ya Pak. Oh, kedua juga ya? Yang kedua, kalau misalkan di lapang Cijulang itu, kalau dulu-dulunya belum tahu saya belum lahir mungkin saya ya Pak ya. Awalnya cuma ragu nih kalau jadi agak panjang lebar nih Pak. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya dari awal kita buka Pordes ini sebenarnya nggak ada restu dari atas sebenarnya Mas. Awalnya inisiatif sendiri, cuman dorongan dari atas juga. Awalnya kan setiap tahun Cijulang turnamen itu udah pada mengenal lah mungkin turnamen Cijulang itu pasti open, bicaranya open karena emang euforianya lebih ini kan. Betul. Nah, berikut ada kejadian itu tuh waktu zaman Covid itu Pak, sempat berjalan turnamen itu berhenti. Nah di situ udah kita kayak kalah perang gitu, lemah gitu. Susah mau Maju lagi lah gitu. Makanya di situ muncul kalau misalkan kita buka open kayaknya nggak mungkin karena situasinya masih kolab kan Pak. Nah, kita berani lah buka Pordes yang awal tuh, alhamdulillah juga sukses. Biarpun masih bisa dibilang belum terjalin ya Pak Yot ya, masih banyak kekurangannya gitu. Tapi alhamdulillah intinya sukses gitu, dari sponsor juga alhamdulillah lah ada. Yang pertama itu tahun berapa? Tahun Kita jeda 2 tahun kan. 23.
2023. Oh, 2023 Setelah Covid, setelah Covid. Ya. Kan tadi bilang yang pas Covid sempat ini ya. Vakum. Sempat ditunda. Yang pertama juara siapa? Waktu itu Cili Cidoko. Oh, Cili Cidoko juara. Yang runner-up-nya kemarin yang kemarin Kemarin juara kedua Genesis. Oh, finalisnya tetap Genesis. Jadi Genesis tiap tahun tuh alhamdulillah dia Finalis terus ya. Kayak Atletico Madrid berarti ya. Ikut terus. Dinamo masuk ke Pelé. Cuman Tapi kan ya selalu ada ini ya. Selalu eksis dia. Berarti itu kan kalau yang kedua mah yang kemarin Yang Jantik kemarin. yang juara. Kemarin. Keren saya itu udah berlanjut tiap tahun ada dari dulu. Yang Pada open ya. Sejulang itu kan kebanyakan open tiap tahun ya dikarenakan ada Pordes baru berjalan 2 tahun sampai tahun kemarin Pak ya. Yang ke-1 juaranya mana itu Cidoko. Latik yang kemarin. Kendala terbesarnya itu dari apa sih? Misalkan perbedaan open dan Pordes. Misalkan dari segi keamanan kah, dari segi gaya tetek bengek kayak wasitnya lebih tinggi atau kayak gimana? Sebenarnya iya Pak. Kompor turnamen memang dari segi biayanya lebih membengkak. Tapi kalau misalkan kemarin kita Pordes itu nggak terlalu Pak. Nggak terlalu ya? Dikenakan kita dilihat dari dana juga. Kalau kan kita udah pastilah gitu kan banyak tim yang masuk gitu. Kalau untuk Pordes mah ya dikenakan dana ini. Jadi Kirain saya gini, semakin banyak tim semakin untung panitia nih. Karena makin banyak yang itu di sini Pak, di karena sini makin deh. banyak yang masuk. Iya kan ya? Di sini deh. Udah pertanyaannya Pak. Ya, Kita ya. garis bawahi nih. Ya. Karena suka ada nih peserta dari luar maupun penonton. Ya. Karena kan penonton tuh lebih jago daripada pemain. Iya, Bahkan benar. lebih jago dari kepanitiaan gitu. Netizen. Karena banyak bisikan. Oh, untung barayu. Karena saya kalau misalkan kita nggak hobi ya Pak, Iya. enakan kerja tuh. Heeh. Nggak keganggu, cuman karena kita hobi ya. Dasarnya Tapi gitu. ayam meren. Saya Iya. Intinya mah gitu ya Pak lah. Iya. Kalau bicara untung mah nggak untung sebenarnya. mah. Tapi emang wajar sih Pak RW ada bayar keringet lah untuk kegiatan tersebut. Ya kan saya pun Ya. bergerak di bidang festival kayak gitu ya. Kayak ada musik, Ya. maupun pentas seni atau gimana hampir sama. Hampir sama Pak. Hampir sama. Secara kepanitiaan mah hampir sama, nggak jauh beda. Itu yang pusing tuh kalau nggak ada sponsor, panitia kelabakan. ya emang sudah saya alami gitu. Setiap turnamen open ataupun Pordes kita nggak ada sponsor Pak. Sampai sebetulnya kita juga bukan masalah sponsor ya untuk Pordes kemarin. Yang pertama 2003 itu kita pengen ada kelanjutannya, ya kita cari bibit dan bobotnya di Pordes tersebut. Ternyata di Pordes tersebut ya boleh katakan bukan vakum, jadi tidak ada keseleksian dari pihak desa Opo. Nah kita ulangi lagi kedua kali, sekarang 2 kali. Yang pengen kita tuh pengennya penitia Cijulang ini sama rekan-rekan adalah seleksi untuk kedepannya Pordes tersebut. Harapannya. Dia ada Sampai sejauh itu yang Ya karena kan ini baru 2 kali. Mungkin bisa jadi ntar mah ada mungkin kedepannya butuh di bibitnya. Mudah-mudahan kayak gitu kan. Terus ada apresiasi mungkin dari dukungan dari pemerintah desa. ada aspirasi dari pemerintah desa ya, kalau itu kan boleh dikatakan hajar desa Pak. Nah, betul. Nah, Kita harus mengakui kalau ada anggaran di iya, desa. dari desa. Kita mengucapkan terima kasih lah adanya Pordes ini, setidaknya dibiayai sama desa, peduliannya untuk keolahragaan. Ya mungkin untuk panitia biar cari sponsor yang lain. Ya gitu. Pengennya gitu Kembali ya. ke panitia. Betul. karena kalau semua dari desa juga bengkak. Kita memahaminya itu Pak. Iya. Kayak gitu. Berarti ntar ada gitu usia berapa penelitian itu saya sih pengen kayak gitu. Pengen. Saya juga pengen gitu. Pordes yang kemarin pengen kelanjutnya itu pengen ada usia dari 17 atau 23 Pak. Jadi gini nih, misalnya kalau saya nih kalau ngasih masukan, Iya. ampura ya ke senior, misalkan dibarengkeun
isukna sekian dari jam baraha gitu udah pasti rame jik saya mah di isuk tuh geus rame ya panitia emang jadi Lebih dapat capek. gitu tapi kan jadi akhirnya contoh kemarin di kampung saya di Muara nih ada yang usia 15 tahun pengen diajak mainnya bagus pengen ikut saya bilang jangan takut cedera walaupun mau event Pordes tapi ngeri gitu kan karena di lapangan Lawannya emosinya si babu potong siapa kan ayah jenjang mah ya 12 nyenangin sih nanti gitu kan Mungkin ada di kelasnya ya Pak. nah maksudnya gitu kan kelas-kelasnya kayak gitu Ya mudah-mudahan sih Pak. gitu Pak Ketu Pengennya gitu, saran Pak. aja Pengennya gitu. Jadi ada seleksi yang buat jenjang yang tuh umur-umuran usia dini ke usia tua gitu. Pengennya gitu. Nah, kayak saya juga kan pengen 40 apa milion kamari mah saya ke mandi langsung diganti gila elehna 40 mah udah harus jadi senior. iya maksudnya tapi lawannya 40 semua kan Iya. enak kayak gitu Jadi sekelas. nah ya gitu Yang tadi gitu sekelas. Pengennya gitu, hiburannya ada, pemain untuk terpilihnya ada. Jadi hasil daripada turnamen itu ada gitu kan depannya buat tingkat Bukan hanya kecamatan. pengen, saya tuh tidak mau pengen hanya sekedar Pordes hanya sesaat. Jadi pengennya ke depannya tuh Pordesnya gimana gitu kan. Ada. tapi ada posisi lapang itu milik siapa Pak? Kalau untuk posisi lapang, sekarang sudah diambil alih desa, jadi jadi desa lah. Malahan sekarang kan lapang sudah masuk ke banget ke sana, nembus ke ke Bogor tuh kabupaten. Emang kalau lapang itu emang adanya di Cijulang ya orang Cijulang sebetulnya gitu. Karena kan sekarang sudah ada Pordes, mungkin udah masuk ke Kabupaten. Diresmikan lah gitu ya enak gitu Itu yang resmi ini siapa itu? Yang bawa ke sana? tahu Pak Kades siapa gitu kan, soalnya kan ini berdirinya lapang Cijulang itu udah lama banget. Oh, berarti emang udah lama ya. Jadi ini Pak, selepas kemarin turnamen Pordes beres, kita ada undangan sana. Diberitahukanlah dari pihak sana ternyata Pang Cijulang itu udah diliput sama tim itu karena beritanya udah masuk katanya ada event-event seperti ini. Memang wilayah Cisarua kan belum terlalu disorot ya dalam olahraga karena kita kan jarang ngadain turnamen seperti ini ya. Mungkin kemarin hikmahnya dari turnamen kemarin tuh ada sorotan nih, insya Allah positif. Bahkan ada gambaran katanya lapang juga mau dibenahin katanya gitu. Mantap panitia juga Mau ditambah dikasih duit ya panitia nih Ya, kebagian. ayang enak gak tuh? Berarti ada apresiasi dari kabupaten juga sepanitia ngadain event. Emang bola itu riskan dengan kerusuhan sebetulnya. Makanya daerah Citeko agak pending. Nah, Cijulang saya lihat perkembangan saya mengikuti gitu ya. Aman terus, emang ada orang setting mah aya wae nya. Tapi alhamdulillah lancar wae Cijulang mah. Sebenarnya ada bocoran dikit Pak. Ada apa? Cijulang ada pertanyaan nih dari kampung lain misalkan. Kenapa sih Cijulang turnamen sukses? Gak ada ya gesekan mah emang khasnya gitu ya. Cuma kalau dibocorin ke terlalu dalam gitu ya. Karena emang di Cijulang itu nggak sembarangan Pak buka turnamen. Ada hitungannya. Ada hitungannya. Pakai ribbon dibuka. Iya. Dibekun. Boleh lanjut? Boleh. Karena emang kita nggak sembarangan buka Cijulang tuh. Kasarnya ada yang dituakan di Cijulang itu. Kalau saya sebutkan mungkin orang tua kami juga ya, namanya Abah Memen sebagai kucing lapang di situ. Jadi kita bermaju sama beliau juga. Kalau misalkan ada mau open, mau Pordes, kita tanya dulu, bisa nggak? Orang pintar lah gitu ya. Yang emang biasa di situ, dia yang kucing lapang itu, gitu. Masih hidup pastinya. Alhamdulillah masih sehat. Jadi jadi harus ada tirakat atau gimana gitu ya. Kalau kata beliau, jangan ya, udah jangan. Biarpun peserta udah banyak itu misalnya gitu. Ya mungkin seperti itu. Makanya saya mungkin ngebantu juga Pak. Ya, untuk keselamatan lah gitu ya. Syariat lah, syariat. Tapi kalau misalkan kegiatan Pordes sendiri, kepanitiaannya itu emang bisa pindah gak? Misalkan sekarang kan di Cijulang nih, atau tahun depan ditunjuk sama desa atau memang Cijulang yang ngadain? Bisa. Semua jadi Cijulang aja yang ngadain. Cijulang ya intern panitia ngadain Pordes itu, bukan keseluruhan
Oh, bukan dari desa, misalkan desa nunjuk nih buat Pordes tahun ini, kita tunjuk dari desa anu buat jadi susunan kepanitiaan. Sebenarnya bisa kalau menurut saya sih, karena kan kalau hajat Pordes itu misalkan Cidokom ada lapang bisa kayak gitu. Cuma Kewenangan karena lapangnya mungkin ya. satu lapang, dua keamanan, ketiga kepanitiaannya mau mereka ngurusinnya. Awal juga kita nyaranin, Pak, kalau bisa kepanitiaan jangan satu di wilayah doang gitu. Tapi kan kalau ada mah di rekan desa apa di mana bisa kita berpadu gitu kan. Cuman iya di pihak desa balik lagi. Udah dah Cina yang biasa aja. Jadi intinya mah kasih kepercayaan juga menurut Betul. kepengennya mah kita bisa kolaborasi. Gabung bareng-bareng bentuk. Apalagi dengar-dengar kan sekarang mah ada Karang Taruna Desa ya. Mudah-mudahan bisa Betul, enak tuh ya. terjalin. Biar sponsor lebih banyak. Sponsor lebih banyak. Nah, itu karena gini aja, ngain mereka Karang Taruna kayak gitu. Enak tuh kayak gitu. Betul gak, Om? Iya betul itu. Ya kan karena takutnya ada desa-desa lain, Cijulang lagi di panitia itu. Ternyata ini klarifikasinya seperti itu, Pak RW. Tapi saya tadi agak seru juga. Ada kearifan lokalnya. Iya, itu Kuncen jadi dulu. ada kuncen. Iya. Nah itu rahasianya para wargi kenapa sukses terus nih Pordes. Ada kuncennya. Kita boleh nanti undang kuncennya tuh, Pak. Siap. Ada penunggunya. Ada penunggu. Kalau yang di Bali mah tuh yang pakai ini tuh. Itu. Biar nggak hujan. Hujan. MotoGP undang itu dulu. Pawang. Gitu. Apalagi emang dekat kamarnya yang paling itu kan keamanan di daerah kita tuh anjing jempol lah. Iya sih. Yang itu dari keamanannya gimana tuh? Ada dari ada uang rokok kah atau hanya saya mah hobi ini Kayak tidak mah ada gitu. ada ya. Ada. Iya, harus ada misalnya gitu. Itu dari warga sekitar atau memang dari keamanan pihak luar? Ya emang sebelum dibentuk turnamen itu kita bentuk keamanan dulu, Pak. Tim keamanan. Ya nomor bola mah nomor 2 dulu kita keamanan dulu nih. Kalau misalkan kita udah bermuk gitu ya, ada keamanan dari setiap wilayah, baru tuh bisa kita lanjut ke berikutnya gitu. Tapi selama itu turnamen di Cijulang ada pernah ribut-ribut? Alhamdulillah kalau ribut besar mah nggak ada. Kalau misalkan ada ribut besar mungkin kita udah skor ya Pak. 5 atau 10 tahun gitu kan dari kepolisian. Ya alhamdulillahnya masih dijaga ya. Jaga ya. Ayah ada lagi sih kesana. Ya pasti yang Pernah ada yang meninggal nggak? Pasti ada. Alhamdulillah jauh. Belum pernah. Kan karena namanya olahraga, ada serangan jantung kayak gitu. Nggak ada ya, aman ya? Alhamdulillah belum pernah. Syukur. Cedera yang paling parah di pas turnamen. Ya Belum paling pernah juga. Ada. Belum pernah juga. biasa yang sering main kayak gitu. Oke gitu. Paling patuh saeutik mah gimana? Tapi kan patuh saeutik Cijulang mah aya tukang urut. Komplit. Paket komplit lah. Makanya selalu tuan rumahnya Cijulang nih. Ternyata komplit. Tukang urut, ada kuncen. Ya mungkin gitu ya Pak Nani. Iya. Alhamdulillah kedatangan panitia. Jadi event besar mereka saya sih apresiasi. Iya. Sukses gitu kan. Mudah-mudahan Bagi saya berjalan sih, terus. Juaranya siapapun kampung manapun. Iya. Yang penting ajang silaturahmi dijaga antar kampung. Jadi intinya itu sih menurut saya sih. Iya. Karena olahraga kompetisi sepak bola itu bukan tentang siapa yang kalah dan menang. Betul. Tapi tentang semangat silaturahmi, kebersamaan. Iya. Dan mencari bakat-bakat, bibit-bibit generasi-generasi muda. Iya. Keren. Ada ini nih pesan-pesan? Ya. Banyak sih Pak pesannya. Nggak apa-apa. Yang intinya Aja ya. Ya intinya mah mudah-mudahan kita disehatkan selalu ya Pak. Amin. Dalam kegiatan olahraga ini. Mudah-mudahan juga kita diberi kepercayaan dari pihak manapun. Intinya mah dari kalau misalkan ada Pordes ya mungkin dan Bapak Kades yang selalu mendukung harusnya Pak gitu ya. Betul. Biar kita selalu intinya mah ngadain event seperti ini gitu Pak. Iya. Ya pesannya untuk para warga juga intinya mah selalu mendukung ini Pak. Mendukung acara kegiatan sepak bola ini. Kalau misalkan tanpa dukungan ya mungkin kita nggak ada apa-apa ya. Iya, betul. Mungkin seperti itu Pak. Siap. harus saling berkolaborasi Ya, antara panitia Betul. dan warga ya. Iya. Gitu. Dan tim juga. Dan tim juga. Dan untuk kedepannya saya pengen ada pilihan-pilihan permainan untuk satu tim atau 2 tim bisa. Ya nanti kedepannya bisa
nanti mau ke tingkat kecamatan atau tingkat Iya. Oh, kalau jadi kelanjutan bikin, lah gitu ya. bikin tim desa gitu ya. pengennya gitu. Jadi comotan dari tim mana nih yang Ya. bagus, desa mana yang bagus diambil gitu 12 ya. RW kita ambil 2 berarti 24 orang. Iya. Pengennya saya gitu. Pengen. Siapa tahu bisa bikin klub liga. Nah, Satu forum untuk kita bersilaturahmi, menjaga kebersamaan, dan tentunya jangan lupa dukung channel kita terus di channel Kampung Berkarya, dari kampung untuk lingkungan, dari warga untuk perubahan.